Andi Azwan sudah 2 kali melakukan kesalahan yang fatal dan serius. Kesalahan pertama adalah ketika gelar perkara khusus dia tidak ada di dalam gelar perkara khusus, kemudian dikeluarkan, kemudian dia bernarasi seolah-olah ada di gelar perkara khusus. Sekarang juga kedua. Begitu dilakukan pertemuan di Solo. Katanya saya kata 55 menit. Oke, baik. Baik, Abang. Oke, kita tidak ada. Baik, kita baik. Hadir di situ juga. Korban gitu. Jadi maksud Anda Egy Dama ini dibayar? Ya enggak, bukan, ini kan gosipnya katanya dibayar. Oh. Jadi digosipkan udah dia yang tersangka, dia minta maaf kok kita bayar, kan tidak mungkin. Anda masih diinterupsi, saya langsung ke Bang Farhad. Bang, Ya, boleh saya kembali Anda katakan jelaskan? gini, kalau RJ itu memang harus ada uang. Kenapa Bang? Ya itu kan pemulihan. Maksudnya? Ya kayak kisos. Yang membunuh harus dibunuh. Tapi ketika membayar diat kan selesai. Berarti kan ada materi. Beberapa TKI kita bantu untuk membayar korban gitu. Jadi maksud Anda Egy Dama ini dibayar? Ya enggak, bukan, ini kan gosipnya katanya dibayar. Oh. Jadi digosipkan udah dia yang tersangka, dia minta maaf kok kita bayar, kan tidak mungkin. Ya. Nah tapi berita ini dibuatlah narasi seolah-olah begitu, makanya orang-orang yang dulu anak Bu Egy Sujana kok lebih galak daripada Egy Sujana. Tapi kan Anda udah ketemu Pak Dia Jokowi. mau ngegas Gosip dulu atau nih. fakta? Ya saya tanyakan Pak Jokowi, Bapak mau bayar gak dia? Ya nggak mau Pak Jokowinya. Lucu lah. Dan dia lucu. Nah, setelah saya ceritakan pengalaman saya pernah nangani suatu kasus. Saya bilang pengecara sendiri nih, saya bilang kakek-kakek dia dilaporin. Akhirnya saya tersangka. Akhirnya damai, saya bayar 150 juta. Tapi Bang Farhad, siapa sih 2 nama tadi? Penasaran kami. Oke, tiba-tiba namanya. Ya sebenarnya saya juga kalau saya sebut namanya nanti dia nggak jadi RJ. Iya, sebut dulu dong biar dia tertarik. Saya sudah memberi inisial. Udah kasih inisial udah. Udah Inisial udah ada untuk itu. Nah, kemudian dengerin aja dulu. Kan ini mereka datang. Yang satu memang diragukan. interupsi mereka datang kemana? Ke Solo? Atau mereka ketemu Farhad Abbas? Oh enggak. Kalau datang ke Solo, pasti lu pada tahu semua, ya kan gitu. Nah, makanya aja. jangan istilah menggunakan saya katakan nanti publik tidak ada bingung untuk nih. masuk ke Solo. Ya. Banyak sekali nih Bang pertanyaan. Dan kalaupun mereka minta uang wajar-wajar saja. Karena mereka meniru seolah-olah gosipnya Pak Egy Sujana dapat uang. Nah, begitu ceritanya. Jadi kalau menurut saya sebaliknya, kalau kalian mau RJ banyak uang, kalian kumpulin atau begini, atau kalau kalian memang butuh dana untuk RJ, saya bukakan open donasi aja. Pak Jokowi nggak mungkin membayar kalian, tapi kalian aja yang simpati bahwa kalian menyadari kesalahan, minta maaf, kemudian kalian akan mendapat keuntungan dari kasus ini, bisa. Interupsi. Oke, silakan. Aku mau pertanyakan tadi statementnya bagus tuh, bahwa RJ itu harus menyatakan maaf, kemudian menyadari kesalahan. Yang terjadi dalam kasus RJ-nya ES dan DHL, itu mereka nggak pernah menyatakan bersalah. Ini mereka nggak pernah menyatakan bersalah dan meminta maaf. RJ itu adalah mekanisme yang diatur undang-undang, bukan diatur dan diberikan oleh Pak. Baik, silakan. Tadi katanya ada mau dibuka apa? Jadi saya minta maaf. Baik, Dan sebentar. harus mengakui kesalahannya. Sudah dibenarkan oleh Farhad Abbas. Kali ini kau agak cerdas tuh dikit. Saya katakan 55 menit pertemuan, 12 menit doa. Artinya apa? Apakah itu ada rekaman atau tidak? Ya kan? Ini rumah mantan presiden loh. Di situ ada kata maaf di situ. Terserah, Bung Egy mau bilang apa, terserah. Itulah yang namanya yang dikatakan understanding menurut Pak Jokowi itu. Karena Pak Jokowi itu artinya apapun yang diucapkan, apapun yang secara verbal tidak diucapkan, dia terima pemaafan itu. Jelas dalam RJ itu harus ada pemaafan itu. Ya, bagaimana ya? Bersalaman, Pak Jokowi tidak pernah bersalaman langsung begini, selalu begini, ya tidak bersentuhan, tapi bersalaman dan berpelukan. Itu sudah menandakan suatu pemaafan yang luar biasa dari hati sanubari beliau kepada Bung Egy. Dalam doanya, dia mengatakan, Saudara Andi Azwan ada nggak dalam pertemuan itu? Sembuhkanlah ayahanda kami, Presiden ke-7 Joko Widodo. Itu di hadapan Anda juga di sana? Itu adalah semua yang hadir di situ tahu semua. Andi Azwan ada nggak di situ? Di situ ada Bang Darmisa dan kami dari Rejo. Andi Azwan ada tidak di situ? Dan ingat 55 menit 12
menit. Testimoni de auditu Oke, tidak bernilai. Silakan. Andi Azwan sudah 2 kali melakukan kesalahan yang fatal dan serius. Kata Kesalahan siapa? pertama Kata adalah siapa? ketika gelar perkara khusus dia tidak ada di dalam gelar perkara khusus, Jangan Anda kemudian berbohong seperti dikeluarkan, itu. Anda kemudian dia berfitnah bernarasi seperti itu. seolah-olah ada Ada di gelar perkara khusus. Sekarang Anda juga sudah kedua. mengatakan Begitu dilakukan itu ada pertemuan di pertemuan Solo. di Oke, baik. dalam Katanya di rumah ada. Solo. Saya katakan Datang ke 55 Solo. menit. Oke, baik. 12 Baik, Abang. menit. Oke, kita tidak ada. Anda memutarbalikkan Baik, fakta itu. baik, kita- Karena Anda baik, tidak baik. hadir di situ juga. Interupsi. Ya, Baik. Anda persepsi Anda mengatakan itu karena Interupsi. Anda tidak mau bahwa Egy Sujana Andi DHL Azwan. itu untuk Baik, minta saya kasih maaf. kesempatan untuk Dia Bang Konsinuddin. mendapatkan Silakan, Bang. Kita bicara restorasi. restorasi. Baik, Abang. Beliau Gelar perkara khusus mendapatkan kamu dikeluarkan. yang namanya SP3 karena Oke. mereka ini Oke, adalah oke deh, aku percaya Oke, udah baik. selesai. Baik, Bang Andi, Ya, Bang Andi sekarang sebentar. saya mau Silakan, bicara Bang Konsi. tentang- Kita bicara tentang kalau kita yang bicara lain. restorasi itu Oke. kan basisnya pemulihan. Oke. Saudara Joko Widodo kan merasa dirinya dicemarkan, Iya. wibawanya diruntuhkan, dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya karena dituduh ijazahnya palsu. Pertanyaannya, apakah dengan restorasi yang sudah terjadi itu memulihkan setidak-tidaknya namanya kembali baik, atau apalagi yang lebih substansial setidak-tidaknya merestorasi ijazah yang tadinya palsu menjadi asli? Kita uji apakah Egy Sujana dan DHL Interupsi. telah Ijazah berubah asli dituduh palsu. menyatakan itu Ijazah Egy asli dituduh palsu oleh mereka. Kan sebelumnya Bukan Egy ijazah mengatakan palsu. itu. Ijazah Kan dia ingin asli merestorasi. dituduh palsu Ternyata oleh Egy mereka. tidak pernah merestorasi ijazah itu asli. Egy tetap Ijazah menyatakan asli dituduh ijazah palsu itu oleh mereka. 100% Ijazah palsu. asli dituduh Jadi palsu. gagal diprank oleh Ijazah Egy asli namanya ini. dituduh Oke, palsu. baik, baik. Ijazah asli dituduh Anda palsu oleh beres. mereka. Baik. Tambah. Boleh, Joko silakan, Widodo Bang Farhan. diprank oleh Jadi Egy gini. ini namanya. Hari itu kalau masing-masing tangan digenggam tidak ada salaman. Jadi Egy damai ngomong apa aja silahkan gitu. Karena mereka ini berharap besar tapi dapat kecil menurut pandangan saya. Makanya sedikit ngambek sebenarnya. Siapa? Egy? Ya Egy dengan damai. Damai, oke. Ya kan, karena mereka mungkin harusnya kan masuk situ jangan ada dusta di antara kita. Nah, tapi yang terjadi kan saling mencurigai. Nah, oleh karena itu saya katakan kepada teman-teman, mungkin ini mereka nih lawyer-lawyer baik yang berjuang, tapi saking hebohnya harusnya kan namanya grup kalian tidak pernah ribut. Ini kan sekarang Kozin dilaporin sama Egy Sujana. Kan aneh gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa mungkin ada dulu persekongkolan kayak Rustam. Rustam udah mengatakan bahwa aku nggak salah loh, yang nyuruh bilang itu ijazah palsu itu Egy Sujana. Dia udah lempar badan. Nah. Hanya kalian masih takut-takutin Rustam. Rustam itu udah mau ikut ke Solo sama saya. Karena rayuan termul-termul ini begitu. Tidak, Ada tidak. sayembara, siapapun yang bisa bawa pejuang kita ke Solo sepertinya akan mendapatkan jackpot. Saya Karena yakin. semua klien kita Siapa yang dirayu-rayu. Mereka tidak mau melihat Instruksi, Salah Pasti satunya ingin Barat bebas Abang. dari Oh, baik. kamu kata ingin bebas. ngerayu-rayu. Baik, baik. Baik, sebentar. Lawyer yang memang spesialis Oke. Dan memenjarakan saya ingat kepada kliennya. teroris. Kalian ini hanya dibodoh-bodohin sama mereka ini. Kenapa? Nanti yang masuk penjara mereka di luar ketawa-ketawa aja. Interupsi. Oke, baik. Saya keberatan Silakan, dengan Bang pernyataannya Farhad Abbas mengutip pernyataannya Rustam Effendi. Kenapa, Bang? 30 menit sebelum saya ada di sini, saya sudah komunikasi dengan Rustam Effendi. Justru Rustam Effendi kirim salam buat Bang Farhad Abbas. Salam buat Bang Farhad. Jangan cuma panjangin rambut, kata Bang Farhad. Oh, enggak begitu. Kata Bang Mereka lagi nyari komunikasi Bang kok terputus. Rustam. Udah ada yang menghubungi Jadi, saya untuk melanjutkan. Bang Rustam mengatakan dalam waktu dekat ini kami akan tidak ketemu ada. untuk Baik, Egy. baik. Tidak Baik. ada Kenapa yang kita jadi bahas membangun rambut, kalian Bang? ke Sebentar. Solo. Justice itu. Yang harus dibahas adalah Kalian mau ke Solo. apa-apa sebentar. Kita nggak usah harus bahas panjang rambut ya. Yang jelas gini. Yang jelas apakah Kita tepuk tangan aja, tepuk tangan baik? kita. Apakah ini bertepuk sebelah tangan? Ya, Kita akan saya bahas pastikan. usai jeda. Tetaplah di interupsi. Jackpotnya nggak cair.